Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Hasinasyah dari kelas 11 IPA 4 Man 6 Jakarta Kampus B. Di sini saya akan membacakan tugas prakarya dan kewirausahaan atau bisa disingkat dengan PKWU mengenai pengolahan usaha makanan, usaha pengolahan makanan. Langsung aja ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini adalah menentukan jenis kuliner yang diminati masyarakat. Setelah saya amati, salah satu jenis kuliner yang diminati masyarakat itu adalah cilok atau aci dicolok. Aci ini merupakan tepung kanji atau tepung tapioka yang diproses demikian rupa, kemudian nanti cara penyajiannya itu dicolok, terus dimakan. Ya, seperti itu. Kemudian yang poin kedua, tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama ini mengangkat kembali ciri khas jajanan daerah ke masyarakat yang lebih luas. Jadi nggak cuman di pinggir jalan, mungkin nanti bisa masuk ke supermarket. Oke, yang kedua, ini mengembangkan variasi jajanan cilok. Variasi jajanan cilok setelah dikembangkan harapannya adalah dengan nanti cilok itu nggak berbumbu kacang doang, gitu. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ini poin yang ketiga itu profil perusahaan. Yang pertama, nama. Nama perusahaan nanti yang saya akan buat mengenai kuliner cilok ini adalah Kang Cilok WD. Bergerak di bidang apa? Tentunya bergerak di bidang kuliner jajanan daerah. Tempatnya, lokasi pertama, utama yang akan saya buka usaha ini adalah itu insya Allah di Subang, Jawa Barat. Sejaknya mungkin tanggal 2 Januari tahun 2025. Visi usaha yang akan saya kembangkan nanti itu adalah mengangkat kembali ciri khas jajanan daerah di bidang kuliner sampai ke internasional. Dengan begitu saya mempunyai misi. Misi yang pertama itu mempromosikan produk jajanan daerah ini, cilok ini, melalui berbagai platform, entah itu di media sosial, entah itu di televisi, atau langsung masuk ke lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, itu membuka banyak cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bekerja sama dan membantu para penjual cilok sebelumnya untuk lebih profesional dalam pencapaian pengembangan variasi dari jajanan cilok daerah ini. Produknya tentu yaitu variasi jajanan cilok itu sendiri, guys. Masuk ke poin berikutnya, kategori perencanaan. Komponen perencanaan usaha. Yang pertama, deskripsi usaha. Saya akan membacakan deskripsinya. Cilok yang dikenal hanya sebagai jajanan daerah ini, yang berbentuk bulat dan dicampur dengan bumbu kacang, penyebarannya sudah cukup banyak di kalangan masyarakat. Rasanya lezat dan harganya yang murah, menjadikan jajanan ini salah satu yang diminati masyarakat. Mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Bener kan? Bener dong. Bagaimana jikalau jajanan ini lebih banyak jenisnya, variasinya, dan aneka macamnya? Mungkin akan lebih menarik diminati masyarakat. Kemudian, akses dan lokasi penjualannya kita tempatkan berada di pusat suatu daerah atau masuk ke dalam marketplace besar, tentu saja bisa. Dan nantinya akan lebih banyak peluang usaha yang akan bisa didapat. Ke poin selanjutnya, itu tadi deskripsi usaha. Yang ke poin selanjutnya adalah strategi pemasaran. Salah satunya adalah melalui akses media sosial. Dengan begini itu akan sangat mudah sekali orang-orang tahu bahwa ini ada perusahaan namanya Kang Cilok menjual berbagai macam variasi cilok gitu. Yang ketiga, mengenai pemantauan kompetitor. Kompetitor ini kita akan berusaha semaksimal mungkin maksimalkan kualitas dari produk kita ini yang berupa jajanan daerah yaitu cilok dengan layanan dan penyajian yang produk yang jauh lebih baik nantinya. Entah itu bisa seperti delivery atau semacamnya. Ke poin selanjutnya, implementasi tahap produksi. Yang pertama, pengambilan bahan produksi ini kita akan cari dari agen pasar yang benar-benar terpercaya oleh perusahaan kita. Yang kedua, penyusunan pekerja dapat direkrut dari pedagang cilok sebelumnya yang sudah lama berjualan cilok. Yang ketiga, proses pembuatan cilok itu nanti ada di tempat lokasi usahanya tersebut dan resep
utama cilok dan variasi cilok ini dapat terkolaborasi dari pedagang cilok sebelumnya dan inovasi baru yang kita akan luncurkan nanti. Yang poin selanjutnya, memantau pengembangan produk. Untuk pemantauan produk ini kita akan membuat laporan kegiatan, keuangan, dan memerhatikan kepuasan konsumen dengan cara testimoni, bagaimana respon mereka, apakah rasanya lezat, bagaimana dengan variasinya gitu semacamnya. Poin selanjutnya, rencana operasional dan manajemen. Yang pertama, bahan-bahannya. Bahan proses produksi itu dilakukan di toko cabang masing-masing. Pembelian bahan ini dari agen pasar tadi yang kita percaya oleh perusahaan kita. Yang kedua, keuangan. Keuangan ini ya tentunya yang membiayai usaha ini tentunya dari modal dari kita sendiri. Yang selanjutnya, pemasaran. Pemasaran ini kita bisa lakukan melalui media sosial untuk tahap mempromosikannya dan menjualnya lewat perantara, mungkin bisa antar ke tempat atau delivery yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ini bisa bersumber dari penjualan cilok sebelumnya atau kaki lima atau pedagang cilok yang telah berpengalaman. Nanti akan dikembangkan lagi variasi ciloknya tersebut gitu. Yang terakhir, struktur manajemen ini kita akan adakan mulai dari kepala pengusaha, yaitu yang paling atas, kemudian wakil pengusaha, lalu nanti di setiap cabang itu ada manajer koordinator cabang. Yang selanjutnya ada manajer keuangan, ada manajer staff dan karyawan yang terakhir. Ke poin selanjutnya, perhitungan biaya dan modal. Oke, kita langsung aja ini masuk ke biaya dan modalnya. Di sini sudah terlihat biaya modal kita. Itu biaya modalnya kita bagi menjadi kebutuhan, kita bagi menjadi sewa ruko yang satu, yang kedua karyawan koordinator, yang ketiga karyawan dapur, yang keempat karyawan pelayan, selanjutnya ada alat dapur, ada meja, kursi, dan alat makan. Selanjutnya ada promosi, spanduk, dan brosur. Kalau kita perkirakan, ini untuk sewa ruko 5 juta, untuk karyawan koordinator 4,5 juta, untuk karyawan dapur dan karyawan pelayan itu 2,5 juta, untuk alat dapur itu 1.700.000, untuk meja, kursi, dan alat makan itu 835.000, untuk promosi, spanduk, dan brosur itu 500.000. Itu yang tadi itu per bulan dengan total 17.535.000. Kemudian biaya produksi produk itu kita butuh 30 juta per bulan dan 1 juta untuk 1 hari. Perkiraan penjualan, kita menjual 1 porsi cilok itu dengan harga 10.000 dan target terjualnya 500 per hari. Perkiraan pendapatan 10.000 dikali 500 itu sama dengan 5 juta. Jadi pendapatan kita sehari itu akan kita perkirakan kita akan mendapat 5 juta. Selanjutnya pengeluaran ini per setiap harinya ya. Yang pertama itu biaya produk sampai yang lain-lain itu jumlahnya 1.579.500 itu untuk 1 hari. Berarti pengeluaran setiap bulannya itu ada 47.385.000. Keuntungan ini kita juga kita hitung per harinya. Pendapatan seharinya dari penjualan itu kita 5 juta, pengeluaran setiap harinya itu 1.579.500, kemudian keuntungannya kita kurangi nih yang pendapatan sehari sama pengeluaran setiap harinya ini. Alhasil diperoleh hasil segini. Kemudian ada biaya cadangan, kita potong dari keuntungan itu sebesar 20%, kemudian ada infak 2,5% dengan total segini. Kemudian kalau kita kurangkan keuntungan bersih per harinya, kita akan dapat 2.645.500. Itu per harinya. Kalau kita totalkan selama sebulan, itu berarti sama dengan 2.645.500 dikali 30 itu sama dengan 79
79 juta. Aduh, bentar. 79 juta. 79.365.000. Seperti itu untuk perhitungan biaya dan modal. Modal awalnya kita butuh 50 juta per bulan. Seperti itu guys. Ke poin terakhir, simpulan. Simpulan ini kita berencana untuk membuat bisnis ini yang akan dapat dilaksanakan insya Allah setelah dapat modal usahanya dan situasinya memungkinkan untuk membuka usaha atau setelah pandemi ini berakhir. Begitu. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian juga yang bisa saya bacakan mengenai rencana pengusaha makanan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.